Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sabi'a asyara fi fadilatis shadaqati. Ini melanjutkan hadis bab yang ke-17. Al-babu. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab as-sabi'a asyara kang nomor 17. As-sabi'a asyara kang nomor 17. Fi fadilatis shadaqati iku ing dalem utamane sedekah. Fi fadilatis shadaqati iku ing dalem utamane sedekah. Jadi bab yang ke-17 ini menerangkan tentang keutamaan sedekah. Jadi yang sebelumnya itu kan menjelaskan tentang zakat sudah. Kemarin sudah saya jelaskan apapun itu yang zakat-zakat jenis-jenis zakat. Jadi zakat mal, zakat fitrah, zakat zakat tuan, zakat syuruk, itu semua saya jelaskan di bab fikih. Nanti kalau bisa pelajari lagi di mengaji fikih lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu utawi sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu pengertiannya memberi sesuatu yang mengharapkan pahala dari Allah, itu sedekah. Jadi apapun itu pemberian, istilahnya kalau Nabi bilang itu kullu ma'rufin shadaqatun. Jadi semua yang baik itu sedekah. Kalau Nabi bilangnya di kitab ya ini itu kullu ma'rufin shadaqatun. Ini hadis ini. Shadaqatun. Jadi sesuatu hal yang berbau kebaikan itu pasti sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Segala hal yang baik itu sedekah. Jadi melakukan kebaikan itu ya istilahnya juga sedekah. Jadi sedekah itu juga tertentu seperti amal yang seperti masukin uang ke kotak amal, bukan gitu. Jadi sedekah itu lebih luas maknanya. Jadi sedekah itu memberi sesuatu kepada orang lain, itu ya disebut sedekah juga. Melakukan kebaikan itu juga sedekah. Dzikir pun itu ya disebut sedekah. Jadi semua hal kebaikan itu sedekah. Jadi setiap sedekah tadfa'u iku nolak apa sedekah. Tadfa'u iku nolak apa sedekah. Maitatasui ing mati kang ala. Istilahnya suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika orang itu, jadi hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasanya Nabi itu menjelaskan sedekah itu menjadi penghalang orang tersebut jelek atau buruk akhir hayatnya. Jadi kalau seandainya sedekah, insya Allah memang husnul khotimah. Amin. Jadi ketika orang itu mau bersedekah itu
insya Allah akhirnya pasti baik. Makanya ketika kita berdoa itu yang mintanya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Jadi bukan dalam keadaan yang buruk. Itu sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas cakupannya. Kayak kalau kita tahu sedekah itu bukan cuma seperti masukin uang ke kotak amal, itu contoh sedekah yang memang kalian tahu dari kecil gitu kan. Itu sedekah kan. Istilahnya kalau bilang sedekah jariyah gitu kan, sedekah jariyah, amal itu. Jadi itu disebut sedekah jariyah. Makanya ada namanya sedekah yang jariyah, ada yang sedekah enggak jariyah. Jadi kalau ini berarti istilah sedekah secara umum. Jadi sedekah itu yang memberi sesuatu kepada orang lain, sekalipun itu orang non muslim, itu tetap sedekah karena melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu makanya kemarin ketika saya pernah bilang kita itu manusia itu setiap harinya harus mensedekahi tubuh kita. Jadi tubuh kita itu butuh disedekahi. Istilahnya untuk penebusan jiwa kita. Jiwa kita itu biar ada setiap harinya ada penebusan kepada Allah, gitu kan. Kita itu sekitar ada 3.600 ruas tulang. Istilahnya setiap ruas itu disedekahi. Jadi semuanya disedekahi setiap harinya. Makanya itu caranya sedekah gimana? Ya semua hal kan yang berbau kebaikan itu pasti kan sedekah. Jadi setiap kebaikan itu pasti sedekah. Itu aja. Itu paling mudah. Jadi sedekah itu yang bisa berbentuk dengan zikir, itu sedekah. Amal jariyah itu sedekah. Itu memberi kepada orang lain itu sedekah. Nyenengke wong liya itu sedekah. Itu juga itu sedekah. Jadi sedekah itu enggak cuma tertentu memberi kepada orang lain, tapi secara memang istilah sedekah itu yang memberi kepada orang lain supaya mengharapkan pahala dari Allah, gitu kan sedekah. Ya, itu paling yang kalian tahu, itu yang penting. Berarti sedekah itu menolak dalam keadaan meninggal dalam keadaan yang buruk. Jadi kita terhindar dari su'ul khotimah. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis-jenis sedekah. Sedekatus sirri. Sedekatus sirri utawi sedekah sirri. Sama. Garis bawah enggak apa-apa. Sedekatus sirri utawi sedekah sirri. Sirri itu tidak secara terang-terangan atau enggak ditampakkan kepada orang-orang, itu sedekah sirri. Tudfi'u iku ngendoake. Tudfi'u iku ngendoake kake ngendo di style kendo itu kendo itu berarti kendor, berarti ini enggak kenceng itu tudfi'u iku ngendoake godobar Rabbi ing murkane Allah. Godobar Rabbi ing murkane Allah. Godobar Rabbi ing murkane Allah. Wasadaqatul alaniyati utawi sedekah alaniyah. Kalau sedekah alaniyah berarti istilahnya sedekah yang memang terang-terangan, istilahnya memang diketahui orang lain, itu sedekah alaniyah. Junnatun iku tamen minan nari saking neraka. Jadi ini istilahnya
beberapa jenis sedekah. Ada yang namanya sedekah sirri. Sedekah sirri itu berarti sedekahnya itu gak terang-terangan diperlihatkan kepada orang lain, itu sedekah sirri. Namanya ketika ya nggak tertentu kayak tadi kayak ini kan belum tentu dilihat orang lain gitu, memang jariah itu juga itu sedekah sirri. Sedekah alaniyah itu contohnya kayak kalian ya memang dilihat orang lain terus kalian memberi kepada orang, itu kan jelas kan ada orang yang melihat gitu kan. Tapi ketika sedekah alaniyah, istilahnya sedekah yang memang dilihat orang lain, itu biasanya godaannya juga besar. Karena apa? Karena godaannya lebih besar karena itu menimbulkan ria. Tiba-tiba di hati itu muncul rasa ria, biar dipuji, biar disanjung, biar dianggap baik, biar itu kan menimbulkan ria. Makanya ketika orang bisa sedekah yang terang-terangan, bisa menjaga hatinya dari ria, sifat ria itu bagus, itu lebih dari sedekah sirri kira-kira, karena bisa menjaga dari godaannya setan lebih, karena godaannya lebih. Juga ketika sedekah yang gak kelihatan pun itu juga kadang digoda setan juga, biasanya juga biar gak kelihatan, biar ngapain kayak mengharapkan pujian, ngapain gitu kan. Nah, maka tapi seperti hal itu kadang itu malah bisa menimbulkan riak, malah kadang yang kelihatannya nggak seperti riak kan, tadi kan nggak mengharapkan disanjungkan, tapi seperti hal itu malah kadang itu bisa menimbulkan riak yang sebenarnya itu malah kayak gitu, malah kadang. Makanya itu hati-hati dengan sifat ini riak. Makanya ketika ada orang melakukan kebaikan kok riak, berarti hilang pahalanya, pasti hilang pahalanya. Enggak kayak sia-sia, melakukan kebaikannya sia-sia. Makanya itu paling sulit menjaga dari sifat ria itu. Nih, jadi sedekah sirri itu bisa mengendurkan murkanya Allah. Jadi ketika orang itu mau sedekah sirri itu memang bisa mengendurkan murkanya Allah. Ketika Allah itu kelihatannya orang itu contoh orang itu kelihatannya memang keseringannya maksiat, keseringannya memang maksiat, tiba-tiba dia melakukan kebaikan gitu kan. Tiba-tiba contoh banyak cerita kan, seperti halnya kayak memberi makan hewan yang kelaparan, itu kan sedekah juga kan itu kan. Contoh itu kan kadang nggak dilihat sama orang lain, yang cuma lihat ya cuma dia, ya Allah, cuma yang lihat ya Allah gitu kan. Itu kan sedekah sirri termasuk kan, karena nggak dilihat sama orang kan. Nah itu termasuk. Makanya ketika kayak gitu bisa, ketika orang Tuhan Allah itu melihat orang tersebut, bisa kendor rasa murkanya itu kendor. Ini bisa saya terima ini tobatnya gitu kan. Secara sedekah kan kemarin ketika sedekah kan bisa menimbulkan pahala. Ini paling lumrah lah istilahnya. Sedekah pasti menimbulkan pahala, itu aja. Tapi pasti menimbulkan ampunan, pasti. Ketika orang itu melakukan kebaikan pasti menimbulkan pahala, pasti menimbulkan ampunan. Makanya ketika contoh hadis-hadis ini banyak, ketika sholawat 1 kali diganda 10 kali kebaikan, 10 kali ampunan gitu kan. Jadi ketika kalian melakukan kebaikan pasti mendapatkan pahala, sekaligus mendapatkan ampunan, pasti. Makanya nggak bisa terpungkiri kalau sedekah itu pasti mendapatkan pahala, pasti mendapatkan ampunan. Itu sedekah sirri, itu contohnya sedekah sirri tadi. Sedekah alaniyah berarti sedekah yang memang diperlihatkan sama orang lain. Makanya ketika kalian itu ibadah di depan orang lain, itu caranya seperti yang saya contohkan. Seperti halnya kalian itu ketika ibadah di depan orang lain niatkan untuk biar meniru, iya kan? Biar meniru orang lain, biar meniru, bukan untuk mengharapkan pujian, bukan, tapi untuk ditiru. Jadi niatkan kalau ketika kalian ibadah, contoh aja yang lumrah aja. Yang lumrah contoh seperti halnya kalian sholat qobliyah subuh gitu. Contoh ya, kan jarang kan.
Sholat qobliyah subuh itu. Sholat qobliyah subuh kan kadang dilihat memang dilihat orang lain. Memang kita di pondok kan banyak orangnya pasti kan. Makanya ketika kayak gitu, itu ketika kalian dilihat orang lain itu yang diniatkan ya supaya ditiru orang lain gitu. Ketika orang lain meniru berarti kamu akan dapat pahala. Karena apa? Karena menjadi sedekah jariyah. Makanya itu ilmu yang bermanfaat itu ya seperti hanya ilmu yang sudah diamalkan, ini ditiru sama orang lain ini meniru, ini orang lain ini melakukan terus menerus, sama halnya kamu dapat pahala. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Contoh kamu nggak ngapa-ngapain, ini melakukan hal yang ditiru, itu kamu dapat pahala. Itu kan paling mudah kan? Itu paling mudah ketika ilmu yang bermanfaat kayak gitu diamalkan biar ditiru sama orang lain. Makanya kalau ilmu nggak diamalkan seperti halnya kayak apa ya, ilmu cuman punya aja, kita tahu aja kalau nggak diamalkan. Kadang itu malah nggak paham, malah kadang-kadang ketika ilmu nggak dipraktekkan itu malah kadang nggak paham. Kadang ilmu itu biasa bisa paham ketika diamalkan. Contoh ketika kemarin yang mudah itu ketika sholat jamaah aja ya, jamaah qashar itu. Jamaah qashar kan kita cuma tahu teori cuma contoh. Nah ketika kita praktekkan ketika perjalanan kan bisa paham langsung kan. Kamu kan praktekkan terus ketika di perjalanan itu ngelakuin sholat jamaah qashar gitu kan. Yang boleh dijamak mana, yang boleh di qashar mana gitu kan. Nanti ketika dijamak bolehnya yang maghrib sama isya, zuhur sama asar. Ada jamaah takdim, ada takhir itu kan gitu. Makanya ketika dilakukan awal berarti jamak takdim, ketika dilakukan di akhir jamak takhir, itu kan mudahnya. Makanya ketika kalian tidak tahu ilmunya kok nggak dipraktekkan, sama halnya kan cuma tahu aja kalau nggak dipraktekkan. Makanya contohnya kayak gitu dipraktekkan bisa paham malah sendiri, malah kadang belum pelajari. Contohnya orang belum pelajari contoh itu belum pelajari tapi langsung praktekkan itu kadang bisa paham, iya kan? Karena ngelakuin langsung, ilmunya langsung dilakukan, itu bedanya. Makanya ketika ilmu ya diamalkan, bukan cuma tahu aja, Nah itu ketika sedekah sirri sama sedekah alaniyah. Makanya ketika sedekah sirri itu lebih bisa terhindar dari riya. Kalau sudah alaniyah tadi yang terang-terangan itu memang godaannya lebih besar kadang. Memang karena dilihat sama orang lain itu bisa menimbulkan riya. Ya, kalau sudah alaniyah itu menjadi penghalang dari api neraka. Itu paling jelas-jelasnya ketika karena itu lebih susah. Lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu utawi sedekah. Samaannya sedekah. Tasuddu iku buntu. Tasuddu iku buntu apa sedekah? 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 Sab'ina ing 70. Sab'ina ing 70 baban apane lawang. Baban apane lawange minasu'i saking perkara kang ala. Minasu'i saking perkara kang ala. Jadi maksudnya hadis yang ini itu as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu, itu maksudnya sedekah itu memang mencegah dari 70 pintu bala, istilahnya bala.
Kalau su di sini itu maksudnya bala, bunga keburukan yang kalian lakukan bukan, tapi ini bala. Maksudnya ketika orang itu mau sedekah itu terhindar dari istilahnya kesusahan. Bala itu bisa terhindar. Dan terhindar itu keistimewaannya sedekah. Itu praktekin saja. Kalau nggak percaya itu praktekin saja dulu. Minimal ketika kalian ke masjid itu bawa uang masukin kotak amal itu paling besar. Itu minimalnya ketika mau melakukan sedekah. Itu malah sedekah jariah itu bagus ketika amal di masjid itu malah sedekah jariah karena itu kan nantinya digunakan untuk masjid ya kan, ketika digunakan untuk masjid ini dibuat ibadah terus ya dapat kan. Amal jariah itu maksudnya amal itu perbuatan, jariah itu mengalir. Maksudnya itu memang pahalanya mengalir. Jadi nggak usah kamu ngelakuin sampai ibadah sampai sebanyak apapun, kalau kamu ngelakuin amal jariah ya sudah mengalir aja itunya pahalanya. Memang enak kan? Itu keistimewaannya amal jariah. Makanya ketika Nabi bilang itu idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa salasun. Jadi ketika orang itu mati yang tidak akan terputus itu 3. Yang terputus itu cuma 3. 1 sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua itu ilmu yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat. Contoh itu ilmu yang bermanfaat tadi. Seperti halnya kamu kamu amalkan, dia ditiru sama orang lain, ya orang lain ini melakukan hal tersebut. Ataupun seperti halnya kamu mengajari orang ini untuk ibadah. Itu aja, ketika kalian itu mengajari orang ini ibadah terus, sama halnya orang ini ibadah, itu kamu dapat pahala. Enak kan? Itu nggak usah kamu ngelakuin ibadah sampai yang sebanyak ini, itu pun sudah dapat pahalanya orang ini. Jadi masih kayak gitu. Itu ilmu bermanfaat. Yang ketiga berarti waladun sholihun yad'u lah. Jadi yang ketiga itu anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Itu yang mau mendoakan orang itu. Jadi orang tersebut kan sudah mati, tapi dia punya anak yang soleh yang mau mendoakannya. Itu sama halnya pahalanya nggak akan terputus. Itu enaknya ketika punya anak yang soleh. Makanya ketika kalian itu punya anak, itu yang nantinya dididik dengan baik. Makanya jangan kalian sendiri yang buat akhlak. Makanya akhlak itu selamanya kalian jaga sendiri, bukan saya yang jaga. Karena akhlak itu buat kalian sendiri, ya kan? Itu kalian itu dipandang baik itu ya gara-gara anak kalian, bukan saya yang mengajari, bukan, karena kalian sendiri yang dipandang baik itu kan, bukan ibaratnya kesalahan, bukan. Makanya ketika jaga alam itu ya jaga sendiri, kapanpun, bukan kok tiba-tiba nunggu ketika ada orang yang ditakuti, nunggu orang yang dihormati itu baru mau berakhlak. Itu salah. Itu sama aja ketika kalian nggak ada orang tersebut, kamu seenaknya saja, itu sama aja, itu nggak jaga ahlak. Itu jaga ahlak itu sama halnya kalian itu cari perhatian sama Allah. Itu aja. Ahlak itu kalian itu hubungannya sama Allah. Jadi perhatiannya sama Allah, bukan kok sama orang-orang. Kalau perhatiannya ahlaknya cuma sama orang-orang, itu sama halnya kayak riya tadi. Ketika gak ada orang lagi, kamu seenaknya sama aja itu. Kalau itu sama aja. Makanya jangan pandang ketika ada orang ataupun enggak. Akhlak itu lebih luas, maksudnya akhlak itu perilaku yang kamu lakukan itu akhlak. Itu kalau ketika orang mau sedekah berarti terhindar dari 70 pintu bala, dari segala bala. Makanya itu keistimewaannya orang yang mau sedekah maupun sedekah apa itu. Apapun kebaikannya itu sedekah. Terakhir. Bapak sallallahu alaihi wasallam
Lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itaku wadiya sapa sira. Itaku wadiya sapa sira kabeh. Itaku wadiya sapa sira kabeh. Itaku wadiya sapa sira kabeh. Annara ing neraka. Annara ing neraka. Annara ing neraka. Annara ing neraka walau bisa kitamroten senajan kelawan sepotong separuh aja separuh kurma. Walau bisa kitamroten senajan kelawan separuh kurma. Potong kurma gak apa-apa. Tuh, fa'ilam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira kabeh. Fa'ilam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira kabeh. Fa'ilam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira kabeh. Fa bi kalimatin mongko kelawan kalimat. Fabi kalimatin mongko kelawan kalimat thayyibatin kang bagus. Hadis yang ini menjelaskan bahwasanya takutlah kepada neraka. Maksudnya itu memang yakini. Kalau masalah neraka itu kayak gini. Ketika kalian muda kan pasti nggak ngerasain takutnya neraka gitu aja kan. Kadang-kadang itu orang itu mau taat itu gara-gara ada tekanan. Contoh orang mau mati itu maunya ibadah yang hukum gitu kan, gitu kan. Makanya orang tua itu kadang rajin kan kalau ibadah. Makanya itu karena takut sama kematian. Karena kematian itu nanti takut kalau masuk neraka gitu aja udah kan. Ya, makanya ketika kalian muda itu paling susahnya menjaga dari maksiat. Makanya ketika kalian muda itu berusaha untuk meminimalisir atau paling enggak sedikitkan untuk melakukan maksiat itu ketika kalian muda. Karena ketika kalian muda pasti godaannya lebih besar karena nantinya penyesalannya di akhir. Makanya seperti orang tua itu pasti ketika mau mati itu ya udah pasti jamaah full. Makanya setiap hari dari subuh sampai isya jamaah terus sampai dia yang adzan sendiri sampai kayak gitu kadang rajinnya karena ada tekanan. Kalau seandainya kayak kalian muda itu kan mungkin nggak ada rasa tekanan. Padahal itu mati nggak bisa nggak bisa diprediksi, ya kan? Bisa aja mati muda kan bisa aja. Makanya kayak kalian muda itu anak muda itu harus lebih berusaha menjaga dari maksiat. Itu rasakan sendiri. Itu pasti kamu sudah mulai merasakan namanya maksiat. Makanya itu harus dijaga dari maksiat. Itu berusaha meminimalisir. Itu. Makanya itakun naro walau bisa kita meroade. Makanya ketika ini walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya sepotong kurma itu dengan halnya kayak sepotong kurma ini disedekahkan gitu kan. Ini ibaratnya itu seperti kalian itu cuma memberi uang itu cuma 500 gitu. Contoh itu contoh paling minim gitu kan. Contoh kalian itu ngasih uang itu cuma 500 gitu. Kayak kamu ngasih pengamen itu kan 500 kadang kan 500 atau 1000 kan gitu. Itu paling minimal kan itu namanya juga sedekah. Ini juga sedekah. Makanya itu kita naro walau bisa kita merotin walaupun dengan sepotong kurma. Ini paling minimnya, istilahnya paling minimnya. Ketika kalian sedekah ya paling minimal ya janganlah kayak 500 ribu gitu. Jangan kalau enggak itu ya apa 1000 atau 5000 itu kan enggak apa-apa kan. Masa ya 500 itu kan ya kayak enggak ketemu wangun ya ngomongin Jogja kan ketemu wangun. Nah itu kalau bisa walau bisa kita merotin. Fa'ilam tajidu bi kalimatin thayyibatin. Maka ketika kalian enggak menemukan semua itu, contoh kalian itu enggak punya apa-apa, contoh aja orang itu enggak punya apa-apa.
dia ingin sedekah. Caranya gimana? Caranya ya memang kalau nggak punya apa-apa tadi kan kullu ma'rufin sedekah. Jadi setiap kebaikan itu sedekah, setiap kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang menimbulkan pahala itu pasti sedekah. Itu aja kan. Dan paham kan? Jika setiap kebaikan itu pasti sedekah. Makanya ketika orang itu nggak punya apa-apa, Nabi bilangnya apa ilang itu babi kalimatin thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Apa kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah apa? Apa kalimat thayyibah? Apa kalimat thayyibah? Apa? Subhanallah. Ya la haula wala quwwata illa billah. Itu kan lengkap. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itu namanya kalimat thayyibah. Itu namanya kalimat thayyibah. Dan makanya itu caranya orang yang contohnya ini orangnya nggak punya apa-apa. Caranya apa? Zikir. Itu paling mudah. Kalian itu zikir itu sama halnya ketika melakukan sedekah itu aja. Nah itu minimnya sedekah gitu. Ini paling minim. Ketika Nabi itu menganjurkan untuk sedekah ini paling minim. Ketika kalian nggak punya apa-apapun itu bisa sedekah. Tetap bisa sedekah. Sedekahnya apa? Yang melakukan kebaikan itu ya sedekah. Dan menyenangkan orang lain itu ya sedekah. Itu aja. Itu paling mudah kan? Itu sedekah. Dah. Tuh ya. Ini istilahnya anjuran Nabi sampai segininya. Makanya ketika kalian sehari-hari itu diwajibkan, aslinya istilah diwajibkan ya bukan sih, istilahnya diharuskan, bukan kok sampai diwajibkan. Kalau ketika nggak ngelakuin itu dosa enggak, tapi diharuskan, disarankan Nabi itu setiap hari itu memang sedekah. Makanya ketika kalian itu selesai sholat itu pasti zikir kan, zikir itu juga gantian dari sedekah. Jadi itu sama halnya sedekah. Jadi sedekah itu ya kullu ma'rufin sedekah. Dah, itu dulu. Itu tentang awal dari bab sedekah. Dari dulu aja. Allah. Maqala sallallahu alaihi wasallam atas tanjung min ta'il qalil ila ini wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.